Sejarah dibuat oleh manusia. Dia adalah aktor di dalam drama yang telah berlangsung tanpa henti selama ratusan ribu tahun. Semenjak ia beranjak berdiri keluar dari hutan belantara Afrika ke ladang savana yang luas, dan lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dengan berdiri tegak, tangannya terbebaskan untuk melakukan kerja yang tak mampu dilakukan sepupu keranya. Dengan kedua tangannya ini, dibangunlah peradaban-peradaban megah dan bangunan-bangunan raksasa. Dari piramida Mesir, tembok raksasa China, sampai Borobudur Indonesia. Manusia bukanlah makhluk-makhluk yang pasrah tak berdaya di hadapan apa yang kerap disebut suratan takdir. Namun ia juga tidak bisa sekehendak hatinya mengubah sejarah. Marx mengatakan, manusia membuat sejarah mereka sendiri, tetapi mereka tidak membuatnya sekehendak hati mereka. Mereka tidak membuatnya di bawah situasi-situasi yang dipilih oleh mereka sendiri, tetapi di bawah situasi-situasi yang sudah ada, yang ditentukan dan ditransmisikan dari masa lalu. Petik 2. Jadi manusia hanya bisa mengubah sejarah dalam batasan-batasan yang ada pada saat itu. Bila pada tahun 1845, 100 tahun sebelum proklamasi 1945, ada seorang Soekarno, maka dia pun tidak akan bisa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1845. Seluruh peristiwa dari 1845 hingga 1945, yakni dari munculnya pemikir besar Marx dan Engels, Revolusi Rusia 1917, lahirnya PKI dan kegagalan pemberontakan 1926, lalu sampai Perang Dunia I dan II. Semua ini harus terjadi terlebih dahulu untuk menyiapkan segala kondisi yang memungkinkan seorang yang bernama Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 untuk memproklamirkan kemerdekaan kita. Sejarah yang digambarkan oleh kelas penguasa sampai hari ini selalu adalah sejarah orang-orang besar. Di dalam pikiran mereka, sejarah digerakkan oleh segelintir orang saja, pemikir-pemikir ulung, pemimpin-pemimpin besar, orator-orator karismatik. Sejarah adalah ciptaan dari gagasan-gagasan yang ada di pikiran orang-orang besar ini. Mereka mendapatkan ilham yang begitu hebatnya sehingga menggerakkan sejarah. Napoleon Bonaparte menjadi kaisar Prancis yang menguasai hampir seluruh Eropa karena kejeniusan perangnya. Perang Dunia II terjadi karena sosok Hitler dengan pemikiran-pemikiran fasisnya, yang tertuang di buku Mein Kampf. Revolusi Oktober di Rusia adalah karena Lenin seorang dengan kemampuannya memahami Marxisme. Di dalam sejarahnya kaum penguasa, rakyat jelata tidak memainkan peran sama sekali. Mereka bukan faktor, mereka hanyalah domba-domba yang mengikuti pemimpin mereka, dan kalaupun mereka memainkan peran, hanya sebagai sekumpulan orang liar yang melakukan kerusuhan. Materialisme historis menjungkirbalikkan sejarah kaum penguasa, bahwa rakyat jelatalah aktor utama di dalam perubahan sejarah. Kalaupun ada figur-figur pemimpin, ia tidak lain adalah pengejawantahan dari kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. Materialisme historis tidak menyangkal peran individu di dalam sejarah, tetapi meletakkannya dalam konteks kondisi masyarakat yang ada saat itu, dalam hubungannya yang dialektis. Bila manusia membuat sejarah mereka sendiri, maka pada analisa terakhir ia melakukannya dengan satu-satunya cara ia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, yakni dengan kerjanya, labor. Dalam karyanya, peranan yang dimainkan oleh kerja dalam peralihan dari kera ke manusia, Engels menulis bahwa kerja itu sendiri yang menciptakan manusia. Lewat proses evolusi yang berlangsung jutaan tahun, manusia akhirnya memisahkan dirinya dari binatang. Inilah perubahan dari kuantitas menjadi kualitas, di mana evolusi selama jutaan tahun perubahan kuantitas akhirnya berubah menjadi perubahan kualitas, yakni dalam tubuh manusia, seorang binatang yang sadar dan dapat melakukan kerja. Manusia memisahkan dirinya dari binatang lainnya dengan kemampuannya melakukan kerja dengan sadar. Dengan kedua tangannya yang bebas karena berdiri tegak dan otot-otot jari yang luwes yang dapat melakukan berbagai macam operasi yang rumit, manusia dapat mengubah alam di sekitarnya. Ia dapat membuat api, kapak batu, dan berbagai perkakas dari logam, yang digunakannya untuk mengendalikan alam demi kelestarian dirinya. Manusia memulai sejarahnya sebagai sebuah spesies dengan kerjanya atau modus produksinya. Oleh karenanya, sejarah manusia ditentukan oleh kerja,
oleh modus produksi manusia itu sendiri. Inilah konsepsi utama dari materialisme historis, yang ditulis oleh Engels seperti berikut ini. Konsepsi materialis tentang sejarah dimulai dari proposisi bahwa produksi kebutuhan-kebutuhan untuk mendukung kehidupan manusia dan, di samping produksi, pertukaran barang-barang yang diproduksi, merupakan dasar dari semua struktur masyarakat. Bahwa dalam setiap masyarakat yang telah muncul dalam sejarah, cara kekayaan didistribusi dan cara masyarakat dibagi ke dalam kelas-kelas atau tatanan-tatanan bergantung pada apa yang diproduksi, bagaimana itu diproduksi, dan bagaimana produk-produk itu dipertukarkan. Dari sudut pandang ini, sebab-sebab akhir dari semua perubahan sosial dan revolusi-revolusi politis mesti dicari, tidak dalam benak-benak manusia, tidak dalam wawasan manusia yang lebih baik akan kebenaran dan keadilan abadi, tetapi di dalam perubahan-perubahan dalam cara-cara produksi dan pertukaran. Itu semua mesti dicari, tidak dalam filsafat tetapi di dalam perekonomian satu epos tertentu. Engels, anti-Dühring, keluar dari hutan dan menuju padang rumput luas. Manusia memulai sejarahnya, dari komunisme primitif sampai kapitalisme hari ini. Komunisme primitif, manusia yang pertama muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu di Afrika. Ia muncul setelah melewati proses evolusi yang kompleks selama 2 juta tahun. Puluhan dan mungkin ratusan spesies kera yang berdiri muncul dan punah selama periode evolusi tersebut hingga tertinggal satu spesies pada akhirnya, yakni Homo sapiens atau manusia modern hari ini. Proses evolusi dari kera yang bergelayutan di pohon-pohon menjadi kera yang berdiri tegak dan berjalan dengan 2 kakinya dimulai dengan perubahan iklim dan lingkungan di Afrika. Awalnya Afrika penuh dengan hutan belantara, namun perubahan iklim yang bertambah panas mengubah hutan-hutan tersebut menjadi padang rumput savana yang luas. Semakin sedikit pohon-pohon untuk bergelayutan, yang merupakan modus transportasi kera yang utama. Padang rumput yang luas juga mengharuskan binatang-binatang berjalan jauh untuk mendapatkan makanan. Binatang-binatang berkaki 4 di Afrika seperti zebra, jerapah, dan gajah mampu berjalan jauh, tetapi tidak demikian dengan kera. Tekanan evolusi inilah yang lalu mendorong kera-kera hutan untuk berdiri tegak dan berjalan dengan 2 kaki. Ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan kera yang berjalan dengan kaki dan tangan terkepal, sehingga memungkinkannya berjalan jauh. Proses ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi dalam jutaan tahun. Inilah awal dari evolusi menuju manusia modern. Dengan berdiri tegak, tangannya terbebaskan untuk mulai melakukan kerja. Kera berdiri ini mulai bisa membuat perkakas-perkakas sederhana. Bersama dengan kerja, berkembang jugalah otak secara dialektis. Perubahan kuantitas di dalam perkembangan otak, yakni kemampuan berpikir, akhirnya melahirkan perubahan kualitas. Munculnya kesadaran yang membuat manusia berbeda dengan binatang lainnya. Awalnya manusia primitif ini hidup secara nomadik, yakni berpindah-pindah. Mereka belum tahu cocok tanam, sehingga terus bergerak mencari sumber makanan. Berburu dan mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan sekitarnya, berburu meramu, adalah modus produksi mereka yang utama. Seluruh keberadaan mereka, dari pagi hingga malam, disibukkan dengan mencari makanan. Tidak ada waktu untuk berpikir dan menciptakan penemuan-penemuan. Pada masa ini, tidak ada kepemilikan pribadi karena memang tidak ada basis material untuk kepemilikan pribadi. Berburu meramu sebagai modus produksi tidak memungkinkan adanya kepemilikan pribadi. Binatang-binatang liar yang diburu tidak mungkin dijadikan milik pribadi. Tidak ada tanah yang bisa dimiliki karena mereka terus berpindah-pindah. Alam dalam segala bentuknya adalah milik bersama. Di dalam kepercayaan-kepercayaan suku-suku primitif, yang bahkan masih ada sisa-sisanya sampai hari ini, binatang, tumbuhan, tanah, air, dan segala yang ada di alam adalah milik bersama. Periode ini disebut sebagai periode komunisme primitif. Di dalam komunisme primitif, karena semua adalah milik bersama, maka juga tidak ada perbedaan kelas antara yang berpunya dan tidak berpunya, terutama dalam hal kepemilikan alat produksi. Tidak ada kelas-kelas, dan oleh karenanya tidak ada penindasan oleh satu kelas terhadap kelas yang lain. Di dalam komunisme primitif, tidak ada yang namanya negara, tidak ada polisi, tentara, hakim, dan alat-alat pemaksa seperti yang kita kenal hari ini.
Ini karena tidak ada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi yang harus dijaga. Kita tahu bahwa pada dasarnya negara dan aparatus-aparatusnya polisi, tentara, hakim sebenarnya adalah penjaga kekeramatan kepemilikan kelas penguasa atas kekuatan ekonomi dan politik mereka. Ketika buruh mogok dan lantas mengancam kepemilikan sang kapitalis, yakni mengancam profit mereka, maka polisi, hakim, tentara pun digunakan untuk menghentikan pemogokan ini. Ketika gerakan buruh menuntut nasionalisasi dan ingin berkuasa, semua alat penindas dikerahkan oleh rejim penguasa. Jadi, di sebuah masyarakat di mana semua adalah milik bersama tidak diperlukan negara dan alat-alat pemaksa tersebut. Tidak ada perbedaan sosial antara tiap-tiap anggota di dalam masyarakat komunisme primitif. Pencarian makanan yang sangat sulit mengharuskan mereka semua untuk bekerja sama. Yang berburu tidak bisa setiap hari mendapatkan buruan. Dan oleh karenanya para peramu pengumpul makanan juga memainkan peran yang penting. Perkakas-perkakas, termasuk senjata, juga tidak bisa jadi milik pribadi. Bayangkan kalau seorang kehilangan perkakasnya atau rusak perkakasnya. Sangat sulit sekali membuat perkakas tersebut. Sehingga kalau ini adalah milik pribadi maka akan matilah dia tanpa perkakasnya. Jadi perkakas-perkakas adalah milik bersama demi menjaga keberlangsungan hidup tiap-tiap anggota. Di dalam periode komunisme primitif ini, juga ada demokrasi yang seluas-luasnya. Semua permasalahan di dalam kelompok diselesaikan secara demokratis, di mana tiap-tiap anggota punya kedudukan yang sama. Keputusan diambil di dalam pertemuan umum. Semua adalah pengambil keputusan dan semua adalah pelaksana keputusan. Begitu sederhananya, sisa-sisa bentuk pemerintahan ini masih dapat kita temui di beberapa kebudayaan di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Tidak seperti yang dipropagandakan oleh kelas penguasa, masyarakat kelas itu bukan sesuatu yang sudah ada selama-lamanya. Ia bukan sesuatu yang alami di dalam karakter manusia. Sebagian terbesar keberadaan manusia adalah dalam periode masyarakat tanpa kelas. Para propagandis kaum kapitalis ingin kita menerima masyarakat kelas sebagai sesuatu yang alami supaya kita juga menerima penindasan kelas sebagai sesuatu yang alami. Tetapi sejarah manusia berkata lain. Dari komunisme primitif ke masyarakat kelas. Apa yang menyebabkan pergeseran dari masyarakat komunisme primitif ke masyarakat kelas? Apakah karena tiba-tiba ada segelintir orang yang serakah dan jahat, yang ingin menjadi penguasa? Tidak, pergeseran ini terjadi karena perubahan modus produksi. Antara 10.000 dan 12.000 tahun yang lalu, manusia membuat loncatan dalam hal produksi makanan, dari berburu meramu menjadi bercocok tanam dan berternak. Ini memungkinkan mereka untuk menetap di satu tempat dan tidak lagi nomaden. Periode yang lebih tinggi ini dikenal sebagai zaman batu baru. Mereka bisa membangun tempat menetap yang kurang lebih permanen, yang memberikan dorongan lebih besar terhadap teknologi pembuatan perkakas. Populasi pun semakin membesar, dengan lahirnya pertanian dan peternakan. Maka manusia untuk pertama kalinya dapat menghasilkan makanan berlebih atau surplus. Ini berbeda dengan masa berburu meramu di mana hampir tidak mungkin menghasilkan surplus. Manusia menghabiskan semua waktunya untuk mencari makan, dan sedikit untuk berpikir dan mengembangkan pengetahuan. Dengan surplus dari pertanian dan peternakan, maka mulai terbebaskanlah sejumlah orang untuk melakukan kerja berpikir dan mengembangkan pengetahuan. Kebudayaan tumbuh subur dengan lahirnya pertanian dan peternakan. Kemajuan teknologi mengalami lompatan revolusioner, yang pada gilirannya membuat pertanian peternakan lebih efisien. Dari kemampuan memproduksi surplus makanan ini, dan peningkatan kesejahteraan secara umum, tertuailah bibit-bibit masyarakat kelas. Ini dimulai dengan lahirnya kepemilikan pribadi. Pada awal zaman batu muda ini, kepemilikan kolektif masih mendominasi. Pertanian dan peternakan masih dikerjakan secara kolektif dan dimiliki bersama. Belum ada mukiman-mukiman terpisah. Semua tinggal di satu atap besar. Layaknya dulu kala ketika zaman berburu meramu. Namun, perlahan-lahan kemampuan memproduksi surplus makanan memungkinkan tiap-tiap klan di dalam suku untuk mulai memisahkan diri dari kepemilikan kolektif. Mereka tidak perlu lagi bekerja sama seperti dahulu untuk menjaga keberlangsungan hidup. Tanah dan ternak, dan juga perkakas-perkakas kerja, mulai dijadikan milik pribadi, yakni milik klan dan bukan lagi milik suku bersama.
Ada tanah yang lebih subur, ada ternak yang lebih produktif. Ini lalu menciptakan perbedaan ekonomi di antara klan-klan yang berbeda, yang lantas perlahan-lahan mengkristal menjadi perbedaan kelas antara yang memiliki alat produksi dan yang tidak memiliki. Masyarakat budak dahulu, ketika peperangan pecah antara dua suku, tidaklah ekonomis untuk mengambil tawanan perang sebagai budak. Modus produksi yang berdasarkan berburu meramu tidak memungkinkan sang budak menghasilkan surplus. Sang budak hanya bisa menghasilkan makanan cukup untuk dirinya sendiri. Satu-satunya fungsi tawanan perang adalah sebagai sumber daging. Inilah basis material dari kanibalisme. Namun dengan adanya pertanian peternakan yang bisa menghasilkan surplus makanan, maka tenaga budak menjadi sesuatu yang diincar-incar. Para budak bisa dipaksa bekerja untuk menghasilkan surplus untuk tuannya. Tetapi bagaimana caranya mengendalikan para budak? Masyarakat komunisme primitif yang lama tidak punya alat-alat pemaksa. Tiap-tiap orang bebas dan juga adalah prajurit yang memegang senjatanya sendiri. Bentuk masyarakat yang lama berbenturan dengan mode produksi yang baru. Dan yang pertama harus berubah. Lahirlah negara dengan alat-alat pemaksanya untuk melindungi kepentingan pemilik alat produksi. Dalam hal ini pemilik alat produksinya adalah pemilik budak. Alat-alat kekerasan harus dimonopoli oleh negara. Dibentuklah polisi dan tentara sebagai kesatuan bersenjata yang terpisah dari masyarakat. Hanya mereka yang boleh menyandang senjata. Hukum, yang berpihak pada pemilik kekuasaan ekonomi, harus ditulis dan diimposisikan. Pengadilan dengan hakim-hakimnya dibentuk sebagai sebuah institusi hukum yang terpisah dari rakyat, yang tujuan utamanya adalah melindungi hak milik para pemilik budak dengan berbagai perangkat hukum. Selain alat kekerasan, diperlukan juga para pendeta, filsuf, dan orang-orang pintar yang tugasnya adalah memberikan pembenaran moral terhadap kekuasaan. Perbudakan membebaskan banyak anggota masyarakat dari kerja sehari-hari mencari makan, bebas dari beban mencari makan. Mereka lantas punya waktu bebas untuk berpikir dan mengembangkan teknologi, ilmu pengetahuan dan filsafat. Masyarakat perbudakan mencapai puncaknya di Yunani kuno dan kerajaan Romawi, dari sekitar 800 SM sampai tahun 500 M. Di periode inilah filsuf-filsuf terutama dalam sejarah manusia muncul, Sokrates, Aristoteles, dan Plato. Kesenian dan kebudayaan tumbuh subur di periode ini. Bahkan dari reruntuhan bangunan-bangunan yang tertinggal hari ini kita masih bisa saksikan keindahan dan kemegahan kebudayaan mereka. Namun semua yang lahir haruslah mati. Masyarakat perbudakan menemui kontradiksi dan jalan buntu. Kekaisaran Romawi semakin membesar dan semakin membutuhkan banyak budak. Satu sumber utama untuk mendapatkan budak adalah menaklukkan daerah lain. Di dalam peperangan melawan Makedonia pada tahun 169 sebelum Masehi, 70 kota di Epirus ditaklukkan dan 150.000 penduduknya dijual sebagai budak. Ekonomi perbudakan sangatlah boros. Stok budak harus terus disuplai untuk menggantikan mereka yang terluka atau mati akibat kondisi kerja yang mengenaskan. Reproduksi mereka juga rendah karena standar hidup mereka yang sangat rendah. Maka dari itu, satu-satunya cara untuk terus menyediakan stok budak adalah perang dan penaklukan daerah lain. Karena semakin banyak perang yang harus dilakukan untuk mendapatkan budak, maka dibutuhkan semakin banyak tentara. Karena tidak ada lagi cukup tentara, Kekaisaran Romawi harus menggunakan jasa tentara bayaran yang mahal harganya. Berakhirlah era budak yang murah, yang menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi. Sistem ekonomi perbudakan menjadi begitu mahalnya dan tidak mampu lagi mendorong perkembangan kemanusiaan, alat produksi, kebudayaan, iptek. Ia justru sekarang menjadi beban bagi kemajuan peradaban manusia. Sebuah sistem ekonomi yang sudah tidak dapat lagi memajukan peradaban manusia haruslah hilang dan digantikan dengan yang sistem ekonomi yang lebih tinggi. Akan tetapi, kendati banyaknya pemberontakan budak, yang paling terkenal adalah yang dipimpin oleh Spartacus. Kaum budak ternyata bukanlah kelas revolusioner yang dapat merebut kekuasaan dan menggantikan sistem perekonomian budak. Seperti yang dikatakan oleh Marx, bahwa perjuangan kelas akan membawa dua hasil, kemenangan sebuah kelas dan lalu transformasi revolusioner masyarakat, atau kehancuran bersama semua kelas bila tidak ada kelas yang mampu menang. Yang terjadi di kerajaan Romawi adalah yang belakangan ini. Kelas pemilik budak sudah bangkrut dan impoten. Sementara para budak juga bukan kelas revolusioner.
sejarah Eropa lalu memasuki apa yang disebut zaman kegelapan, dari abad ke-6 hingga abad ke-13 Masehi. Di zaman kegelapan ini, masyarakat Eropa mengalami kemunduran besar-besaran, kebangkitan feodalisme dan monarki absolut, dari kehancuran masyarakat perbudakan. Setelah memasuki zaman kegelapan selama ratusan tahun, sebuah sistem ekonomi yang baru perlahan-lahan lahir, feodalisme. Setelah runtuhnya kerajaan Romawi, orang-orang Eropa hidup di desa-desa dengan pertanian yang primitif. Tiap-tiap desa punya pemimpin dan posisi ini diwariskan dari ayah ke anak. Desa-desa ini terus berperang dengan tetangga-tetangganya. Dengan menaklukkan desa lain, para pemimpin desa menjadi semakin kaya dan berkuasa. Dalam waktu ratusan tahun, pemimpin desa dan keluarganya menjadi keluarga bangsawan dan baron. Sebuah struktur kelas yang baru lahir. Di satu sisi adalah kelas bangsawan pemilik tanah dan di sisi lain adalah petani, serf. Kepemilikan tanah adalah sumber kekuatan ekonomi dan politik para bangsawan. Hampir semua kebutuhan hidup dihasilkan dari tanah pertanian. Semakin banyak tanah yang dimiliki oleh seorang bangsawan, semakin berkuasa dianya. Kelas penguasa berkuasa melalui monopoli kepemilikan tanahnya, di mana para petani terikat. Tidak seperti budak, para petani punya hak milik, walaupun tanah yang dikelolanya bukan miliknya, tetapi ia dapat memiliki hasil dari tanah tersebut. Dia juga tidak dapat dijual layaknya seorang budak. Sebagai gantinya, para petani harus bekerja secara gratis untuk tuan tanahnya pada hari-hari tertentu. Dia juga harus siap menjadi tentara bila dipanggil. Sebagian dari hasil tani mereka harus dipersembahkan kepada tuan tanahnya. Para petani ini juga tidak boleh meninggalkan tanah mereka. Dia harus mendapatkan izin tuan tanahnya bila ingin menikah dengan orang luar. Sistem ekonomi feodalisme ini bersandar pada kepemilikan tanah. Ia memberikan dorongan terhadap perkembangan kekuatan-kekuatan produksi. Kali ini surplus dihasilkan dari kerja para petani yang disita oleh kaum bangsawan lewat hubungan feodal mereka. Dengan semakin terkonsolidasikannya feodalisme dan kelas-kelas yang ada di dalamnya, diperlukan juga negara beserta aparatus-aparatusnya untuk mempertahankan bentuk kepemilikan feodal ini. Moralitas dan ideologi yang baru dibentuk untuk menguatkan hubungan-hubungan sosial feodal. Gereja Katolik menjadi pondasi spiritual terutama dari masyarakat feodal ini, dan bahkan paus pun menjadi lebih kuat daripada para raja dan bangsawan. Gereja memiliki sepertiga sampai setengah tanah yang ada. Gereja juga menjadi kaya dengan pajak 10% yang mereka kumpulkan, dengan menggunakan kitab suci sebagai pembenaran atas pajak ini. Untuk melindungi kekayaan gereja Katolik, maka para pastor tidak boleh menikah supaya kekayaan mereka tetap ada di dalam institusi gereja dan tidak diwariskan ke anak-anak pastor. Inilah basis material dari tradisi selibat